Halo Dreamers, kalian yang ngeklik video ini pasti pengen banget dapat beasiswa atau sekolah gratis di Indonesia kan? Ketika kita menjadi penerima beasiswa, pasti ada peluang atau benefit yang kita dapatkan. Begitupun tantangannya. So, pengen tahu apa aja peluang dan tantangannya? Tonton terus sampai akhir ya. Hai, kembali lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Makasih buat semuanya yang udah setia untuk nonton video-video yang ada di channel ini, yaitu seputar beasiswa dan cara untuk keliling dunia gratis. So, buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, video kali ini merupakan video part keempat sekaligus terakhir. Yap, terakhir di bagian beasiswa full S1 di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang belum nonton part 1, 2, dan juga 3-nya, silahkan tonton dulu. Linknya aku taruh di description box atau di atas juga ada. Nah, video part 4 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peluang dan juga tantangan ketika kita udah menjadi penerima beasiswa atau biasa kita dengar awardee. Peluang di sini aku kategorikan benefit yang akan kita dapatkan dan tantangan apa aja sih yang mungkin menantang diri kita gitu ketika kita menjadi seorang penerima beasiswa. Oke, kita mulai bahas dari peluang dulu ya. Pertama, peluang atau benefit yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang penerima beasiswa adalah pengurangan biaya atau mengurangnya biaya pengeluaran. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena yang namanya beasiswa itu kita dikasih uang atau dikasih tunjangan oleh suatu institusi, baik itu beasiswanya full ataupun beasiswanya parsial atau hanya membayar biaya-biaya tertentu. Otomatis kalau misalkan beasiswanya full ya teman-teman gak usah ngeluarin uang lagi gitu, paling hanya untuk kebutuhan biasa aja. Dan kalau beasiswanya parsial, ya berarti teman-teman biaya pengeluarannya akan berkurang. Misalkan yang harusnya 5 juta bisa menjadi 1 juta, kan lumayan, 4 jutanya bisa nabung gitu kan. Kedua yaitu self branding. Ini hal yang benar-benar paling penting sih menurut aku ketika kita menjadi penerima beasiswa. Itu benar-benar jadi self branding diri kita sendiri. Contoh kecil, ketika kita ngisi acara di salah satu seminar misalnya, pasti ada tuh di bawah nama kita tuh penerima beasiswa apa misalkan. Nah, ini jadi self branding yang kuat menurut aku bagi diri kita, karena kita bisa menunjukkan bahwa kita itu merupakan seorang penerima beasiswa yang jalannya untuk mendapatkan beasiswa tuh gak semudah membalikkan telapak tangan coy. Atau aku kasih contoh lain deh, misalkan YouTuber kita Jerome Olin. Beliau mendapatkan beasiswa jurusan dari perusahaan di Jepang dan kuliahnya di Waseda University. Dan ini menjadi self branding dia sampai sekarang, yaitu sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa di Jepang. Atau contoh lain misalkan Barbara Masuteja yang diterima di 11 atau 10 universitas di Amerika gitu berikut beasiswanya, dan itu sempat trending juga kan gitu. Nah, ini nih self branding yang benar-benar penting juga gitu. Atau contoh lain nih, ada Kak Nadira yang kuliah di Harvard dan juga dapat beasiswa LPDP yang bahkan sampai diposting IG-nya Bu Sri Mulyani. Wah, keren banget. Nah, ini udah menunjukkan betapa pentingnya ketika kita dapat beasiswa, benefit yang akan kita dapatkan selain berbentuk materialistik berupa uang atau biaya untuk kuliahnya, itu kita dapat penghargaan diri sendiri juga gitu yang bisa kita pakai untuk branding. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ketiga, lingkungan dan juga orang-orang yang hebat. Jujur ketika aku masuk di salah satu asrama yang benar-benar semuanya itu penerima beasiswa, yaitu asrama yang sekarang, orang-orang itu benar-benar pinter, cerdas, rajin, hebat, prestasinya banyak. Jadi seakan-akan gitu kalau misalkan kita kayak rebahan terus, kemudian gak banyak belajar, gak bisa mencetak prestasi, gak ikut ini itu, kayak aduh gue ngapain aja gitu loh.
terus malu sendiri aja gitu, orang lain gerak gitu udah jauh, masa gitu kita masih mundur gitu kan, masih ada di start gitu, orang lain udah di finish gitu, udah di ronde kedua gitu, kita masih ronde ke-1 gitu kan. Keempat yaitu banyaknya workshop atau pelatihan yang benar-benar kita ikuti. Kalau misalkan teman-teman lihat nih penerima beasiswa misalkan XL Future Leaders, kemudian penerima beasiswa Jarum atau penerima beasiswa yang aku dan beasiswa apapun itu pasti dikasih workshop atau pelatihan. Karena kenapa? Tujuan institusi ini ngasih beasiswa ke kita itu bukan semata-mata nih uang gue kasih ke lu, enggak gitu. Tapi institusi ini pengen menciptakan generasi-generasi muda yang berbakat, yang cerdas, yang inovatif, dan lain sebagainya untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu. Jadi menciptakan bibit-bibit unggul lah gitu. Jadi si institusi juga gak bakal mungkin ngasih duit, ngasih tunjangan, udah lepas aja, buat enak pol kayak gitu. Yang terakhir yaitu khususnya beasiswa aku dan beasiswa yang lainnya mungkin ada, yaitu kita bisa mengkombinasikan untuk belajar ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum. Maksudnya bukan aku berarti memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, tapi aku di sini kuliah jurusan hubungan internasional yang pembahasan agamanya tuh masih kurang. Kalaupun ada itu pasti dikaitkan dengan politik dan juga hubungan internasional gitu. Nah, karena aku ada kuliah PP juga atau kuliah pondok juga, nah ini aku kesempatan buat memperdalam ilmu agama lagi gitu. Jadi unik, kita bisa mempelajari dua hal yang akan menunjang dan menjadi investasi kita di masa depan. What? Oke, udah deh, peluangnya banyak banget. Kita masuk ke tantangan. Pertama, tuntutan nilai. Ini gak sedikit orang yang udah dapat beasiswa dan dia dipotong beasiswanya bahkan dicabut hanya gara-gara nilai. Misalkan nilainya kurang koma atau turun drastis dan lain sebagainya, dan itu udah banyak banget. Aku di sini bukan nakut-nakutin ya. Setiap beasiswa itu beda. Ada yang memberi syarat sekian, ada yang harus di atas 3,25 misalkan yang aku. Ada yang harus di atas 3,0, ada yang bahkan harus di atas 3,5 dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi tuntutan buat kita tuh untuk belajar terus gitu. Bukan berarti lu kalau dapat nilai 3,5 ke atas, at least jadi sukses dan pintar, bukan gitu gitu. Di sini tuh yang aku dapatkan adalah sebuah pelajaran yang membuat kita untuk terus berproses dan juga belajar. Kalau kita gak belajar, kita gak sungguh-sungguh, ya kita gak bakal dapat nilai segitu. Kalau nilai kita kurang, iya wes gitu, bakal dipotong beasiswanya, bahkan dicabut mungkin. Kalau kita gak dapat beasiswa kan gak ada tuntutan gitu, paling tuntutan secara moral atau tuntutan dari orang tua dan sekitar gitu, kayak gitu. Tapi kalau ini ada khusus tuntutan dari beasiswa, kamu nilainya harus segini. Nah kalau enggak, kedua yaitu menjadi sorotan publik. Misalkan kita di kelas, ada dosen nanya, mengapa ABCD menjadi ini? Gak ada yang menjawab. Pasti ngelihatnya tuh ke siapa? Ke aku gitu. Karena aku penerima beasiswa waktu itu. Coba Uzi. Dan kalau aku agak gugup atau aku gak tahu, nah itu benar-benar malu banget. Aku udah dapet beasiswa, nama beasiswa mahasiswa unggulan gitu. Kok anaknya agak unggul gitu. Nah jadi ini juga menjadi tantangan yang membuat aku harus terus belajar. Tentunya kita semua, baik beasiswa apapun itu gitu, nah akan jadi sorotan terus. Kalau ada yang salah dikit pasti dikait-kaitin. Dan kalau nggak dijawab dikit, malu juga gitu terus secara moral. Tiga, prestasi yang harus terus berkembang. Maksudnya berkembang di sini kita harus bisa menciptakan prestasi-prestasi yang baru. Kemudian kalau kita masih juara 3, kita harus juara 2, lanjut juara 1, lanjut terbaik dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar berkembang gitu. Karena kenapa? Kalau di beasiswa aku emang ada tuntutannya juga buat di tahun ini. Kalau di tahun kemarin-kemarin juga ada. Jadi di tahun dimana diwajibkan untuk semua penerimanya yaitu
mencetak prestasi, ya at least yang terus berkembang. Itu gak harus kamu harus juara satu, enggak, tapi berkembang gitu. Yang keempat yaitu khusus yang aku itu tantangannya kuliahnya 2 kali kan, kuliah umum dan juga kuliah pondok. Oke, kuliah pondok tuh subuh jam 5 sekitar sampai jam 6 gitu loh. Kuliah umum itu ya biasa tergantung jadwalnya, cuma jadwal paling pagi aku tuh ada jam 7 juga. Kalau misalkan online kayak gini gak kerasa sih capeknya jujur, tapi kalau misalkan harus bolak-balik ke kampus itu kerasa banget capek. Karena dari asrama aku ke kampus itu kurang lebih 20-30 km, menghabiskan waktu setengah jam, jauh banget coy. Setelah kuliah di kampus nih beresnya biasanya aku sore, aku pulang, malamnya kuliah lagi sampai jam 9. Ya capek sih gitu ya, tapi ini merupakan tantangan gitu yang harus aku hadapi gitu. Kalau ngadepinnya kayak gini aja gak bisa, gimana ngadepin calon mertua nanti loh. Yang terakhir yaitu jangan nikah dulu. Nah ini merupakan hal yang unik dari beasiswa aku, yaitu kita tidak diperbolehkan untuk menikah dulu selama masa studi. Jadi kalau yang nikah ya otomatis beasiswanya dicabut gitu. Jadi jangan gebet-gebet dulu lah, santai. Kalau aku sih santai aja karena aku pengen sama orang Korea, jadi jadi kan orang Korea kan kayak 28 tahun ke atas gitu. Oke, jadi itu tadi peluang dan tantangan ketika kita menjadi penerima beasiswa, dan khususnya itu sebenarnya berdasarkan pengalaman aku, dan pasti banyak banget lah peluang-peluang yang didapatkan dan juga tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Oke, ini adalah video terakhir dari beasiswa full S1 Indonesia part 1, part 2, part 3, dan part 4. Yang belum nonton jangan lupa tonton dulu semuanya biar nyambung. Kalau nggak ditonton semuanya ya nggak bakal nyambung kayak gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe to your friends. And if you have any questions regarding this video, just text me via DM on Instagram atau tulis aja di kolom komentar lah ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Thank you so much. See you next time and bye bye. Bye bye.